3. Halo, nama saya Zaki, saya absen 22. Halo, aku Irsyad, absen 20. Halo, nama saya Kiandre, absen 16. Halo, saya Naila, absen 24 dari kelas 10G. Halo, saya Fadli, absen 12. Halo, saya Irsyad, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi demokrasi Indonesia. Pendahuluan, sistem ekonomi di Indonesia menggunakan sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Sistem ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nih, sistem ekonomi demokrasi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang menerapkan nilai-nilai dan moral Pancasila sebagai sumber referensi kegiatan dan kebijakan ekonomi. Ada 5 sumber dalam sistem perekonomian Pancasila, yaitu ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nilai ketuhanan artinya ekonomi berjalan tanpa mengabaikan nilai agama dan etika. Nilai kemanusiaan artinya sistem ekonomi yang mengedepankan prinsip humanis dan tidak eksploitatif. Nilai persatuan artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan bersama-sama dan mengedepankan asas kekeluargaan. Nilai musyawarah atau demokrasi artinya prinsip ekonomi selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Nilai keadilan artinya pengelolaan sumber daya ekonomi digunakan seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat. Landasan pokok perekonomian demokrasi Pancasila. Landasan pokok perekonomian Indonesia dituangkan dalam UUD 1945. Hasil amandemen pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Ayat 2 menyatakan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat 4 menyatakan bahwa kegiatan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sekarang, mari kita lanjut kepada ciri-ciri sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Jadi, pada sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia, yaitu sistem ekonomi demokrasi Pancasila, memiliki beberapa ciri-ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Pertama, etika dan nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian. Kedua, kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan. Ketiga, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Keempat, pengelolaan ekonomi dilakukan dan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat. Kelima, cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Keenam, kekayaan alam di bumi Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat juga. 7. Hak milik perseorangan diakui oleh negara dengan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. 8. Daya kreasi ekonomi masyarakat tidak merugikan kepentingan umum. Dan terakhir, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi dengan ekonomi demokrasi Pancasila yang sudah dijelaskan tadi, tentunya ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, pengelolaan ekonomi merupakan suatu usaha kolektif untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Yang kedua, ekonomi nasional dilakukan untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas individu dikembangkan tanpa diganggukan kepentingan umum. Ya. Sekarang saya akan tentang kekurangan sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Yaitu yang pertama, daya kreasi dan inovasi masyarakat berpotensi mati karena dominasi negara dalam pengelolaan uang.
Keputusan ekonomi diambil secara lambat karena perlu penyelarasan kepentingan bersama. Yang ketiga, perekonomian berjalan secara tidak efisien karena mengedepankan demokrasi yang relatif lama. Jadi selanjutnya itu ada contoh penerapan sistem demokrasi, penerapan Pancasila. Ada apa aja sih? Mari kita lihat di selanjutnya. Jadi yang pertama itu ada koperasi. Apa sih koperasi? Koperasi adalah usaha kolektif yang berasas kekeluargaan. Terus yang kedua apa lagi sih? Lanjut lagi. Jadi yang kedua ada BUMN. Apa sih itu BUMN? BUMN adalah badan usaha milik negara. Nah, kalian tahu nggak sih, sebagian dari BUMN itu adalah nasionalisasi perusahaan Belanda. Dah, itu aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.